kita sama-sama lihat inilah official. Sekali lagi tepuk tangan. Kami silakan untuk memberikan momen siang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya Nicholas Saputra dan Toto Prasetyanto. Film Rangga dan Cinta akan tayang di bioskop tanggal 2 Oktober 2025. Nah, setelah sebelumnya kita sudah lihat bersama official atau teaser dari teaser trailer Rangga dan Cinta sudah diluncurkan. Siang hari ini kita akan melihat official poster dan juga official trailer. Mungkin kalau teman-teman ingat ya di poster dan juga official trailer Rangga dan Cinta. Sebelumnya saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partner-partner kami, eksekutif produser kami yang telah kami umumkan sebelumnya saat kita rilis teaser. Ada Surya Citra Media, ada Trinity, ada Jakarta, Dwidaya, Madio Gemintang, Barung. Siap. L sama Lea, nanti hitungan 1, 2, 3 silahkan ditarik kain hitamnya ya. Oke. Are you guys ready? Rekan-rekan media sudah ready untuk mengabadikan momen siang hari ini? Sudah sepertinya ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, kita sama-sama lihat inilah official poster film Rangga dan Cinta. Silakan sekali lagi rekan-rekan media mengabadikan. Seperti yang kita bisa lihat, jaket-jaket keren yang dipakai sama para produser, sutradara dan para pemain ini merupakan hasil kolaborasi bersama Kala The Label. Tempat dan ini Altama, Daniela Tumiwa, Katiana Mawira, Kiana. Oke, setelah proses yang cukup panjang ya, sudah dirilis trailernya. Gimana rasanya? Coba para cast pengen tahu nih. Mbak Mira, mungkin Mbak Mira sebagai Mbak Mira. Terus terang proses pembuatan trailer ini cukup panjang untuk memilih apa kira-kira di official resmi ini yang bisa kita berikan kepada calon penonton, dan kita ingin sekali memperlihatkan tentunya sisi nostalgia dari film Ada Apa Dengan Cinta, tapi sekaligus mencari sesuatu yang bisa kita kasih intip sedikit yang baru ke dalam trailer gitu. Ada beberapa dialog baru, ada beberapa juga adegan yang treatmentnya tentunya bisa kita intip bagaimana Mas Riri menerjemahkannya. Jadi senang banget, semoga yang nonton juga senang dan semua pemainnya juga senang melihatnya. Gimana akhirnya melihat official trailer dan how do you feel? Lega banget ya akhirnya bisa memberikan sesuatu kepada calon penonton pecinta film Ada Apa Dengan Cinta, calon penonton Rangga Cinta yang suka dengan film Indonesia tentu saja, dan sangat optimis sih perasaannya bahwa kayaknya penonton akan jatuh cinta lagi dengan tokoh-tokoh yang ada di film ini. Amin. Mas Riri Riza, Mas, congratulations ya Mas untuk nostalgia. Terus kalau aku sih kayak merasakan lagi, jadi inget rasanya cinta pertama kali itu kayak gimana lagi zaman SMA ya kan. Selamat siang teman-teman media semua. Terima kasih udah hadir di sini, supportnya selama ini, dan mudah-mudahan terus ke depan. Yang pasti kan ini sebuah film yang sangat istimewa ya buat kami semua. Tentu saya Mira, saya kami mengerjakan ini kurang lebih 23 tahun yang lalu, dan benar banget kalau Aldo bertanya apa yang melekat dari film ini 23 tahun yang lalu itu adalah emosi bagaimana atau perasaan bagaimana dua dunia bertemu ya, Rangga dan Cinta bertemu, dan dengan semua kontras-kontras antar tokohnya gitu. Saya rasa itu satu hal yang menjadi kekuatan dari film ini. Tapi kita sekarang hidup di sebuah era yang baru. Kalau ditanya apanya yang baru, yang pasti mereka semua. Menurut saya semua pemain ini ya. Nomor satu, saya nggak pernah kayak berpikir nonton ya filmnya, atau saya sendiri juga menonton lagi film itu udah tinggal di kepala saya sangat kuat gitu. Dan kami bekerja menemukan sesuatu yang baru, dan ketika proses berlatih
mereka semua memberi diri mereka. Jadi mungkin mereka juga punya pengalaman berada di dalam situasinya Rangga Cinta, Milly, Alia, Carmen, Maura gitu. Dan itu yang diberikan gitu ya, yang dikontribusikan ke perannya yang baru. Jadi dan sambil berjalan semua proses pelan-pelan mereka menjadi sesuatu yang secara organik tuh baru. Dan minggu kemarin masih berada di studio mixing gitu, dan saya setiap waktu nonton lagi saya merasa Oke, jadi selama pengerjaan juga pasti film nostalgiknya ada banget ya. Film nostalgik. Ya. Jadi kalau soundtrack Ada Apa Dengan Cinta itu menjadi salah satu soundtrack film Indonesia ikonik, ya kan? Kayak semua lagunya berlagu yang diaransemen ulang oleh Teh Meli dan juga Anto Hood. Mas Anto, ubah lagu-lagu yang ikonik ini sampai akhirnya jadi terdengar fresh itu gimana sih Teh, Mas? Saat pembuatan lagu-lagu untuk kelihatan. Jadi yang pertama dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Mira, Rili yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada kami berdua. Tantangannya cukup besar karena ini adalah film pertama kami untuk musikal ya, untuk yang maksudnya yang dialog-dialognya dibalut ke dalam sebuah lagu gitu. Tapi ini challenge buat kami. Laguku Bahagia dan semua lagu yang ada di album Ada Apa Dengan Cinta 1 kita rearansemen ulang, tapi tanpa mengabaikan DNA-nya ya. Karena saya yakin semua lagu-lagu Ada Apa Dengan Cinta ini sudah meresap ke dalam pori-pori kehidupan semua masyarakat Indonesia. Jadi kalau mungkin terlalu dirubah juga nanti kurang gimana gitu. Jadi kita tetap DNA-nya kita pertahankan, tapi tetap diaransemen ulang sesuai dengan karakter zaman sekarang. Oke. Kalau rekan-rekan cinta, silahkan. Satu aku penasaran nih jawabannya nih. Dari siapa dari? Aku ngerasa seneng banget. Aku tadi hampir nangis karena sebenarnya udah nonton sekali sebelum ini, tapi pas lihat di big screen aku agak emosional dikit. Aku senang lihat hard worknya kita akhirnya bisa ditonton sedikit. Tapi sempet nervous sih karena aku takut gimana gitu. Tapi ternyata feels homey dilihatnya. Akhirnya ya bisa melihat real jadinya nih. Kalau tadi aku juga pas mereka ngobrol-ngobrol pakai nama karakternya juga gitu ya pas lagi ngumpul. Silakan. Selamat siang semuanya. Aku senang banget. Aku tadi sama kayak Carmen kita hampir nangis kita berdua. Aku bangga banget for all of us, dan semoga from that little, dari bagian kecil itu kalian udah ada gambaran filmnya seperti apa, dan I hope kalian semua suka juga. Gak sabar doa. Terima kasih sudah datang. Aku mau berterima kasih juga untuk Mbak Mira, Mas Riri, Mas Niko, Mas Anto dan Teh Meli. Kesempatan yang luar biasa bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sangat hebat, dan teman-teman cast juga. Aku merasa terharu banget pas melihat trailer tadi. Senyum-senyum banget di awal ya, bukan senyum-senyum dikit lagi nih, senyum-senyum banget. Dan ngerasa bangga banget sama teman-teman juga karena hasil kerja keras kami selama berbulan-bulan itu ditampilkan di sini walaupun hanya sedikit, tapi itu udah benar-benar bermakna banget untuk aku, dan aku benar-benar terharu banget. Thank you Rafli. Lihat kamu di layar poster lagi apa trailer Rangga dan Cinta. Ngulang. Makasih semuanya sudah datang. Ya aku pas nonton trailernya ngerasa seneng banget, terharu banget sama hasilnya. Kayak yang seperti yang sudah dibilang yang lain, bangga banget sama hasilnya, dan semoga kakak-kakak media juga suka sama hasilnya. Peluncuran poster Rangga Cinta. Sebelumnya aku pengen berterima kasih sama Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, Teh Meli, dan juga Mas Anto untuk kesempatannya. Sampai di detik ini aku ngerasa bersyukur bisa ngeliat sedikit cuplikan dari hasil kerja keras kami, karena aku ngerasa aku dan juga cast yang lain dan semua yang duduk di sini, kita tuh benar-benar bikinnya tuh dari hati,
dan semoga bisa nyampe ke hati kalian juga. Rasanya juga nostalgic juga, kembali ke hari-hari dimana kita syuting. Semuanya seru banget ya, semoga hasilnya nanti bisa dinikmatin untuk kalian semua. Terus sih. Selamat siang teman-teman media semua, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di peluncuran poster dan trailer pada siang hari ini. Kalau saya pribadi, saya gugup sekali untuk menunggu hari ini karena ini adalah proyek film pertama saya dan saya bersyukur sekali ada bersama dengan cast-cast yang sangat luar biasa sekali, dan juga bersama Mas Heri, Mbak Mira, Mas Niko, Teh Meli, dan juga Om Anto. Dan pada siang hari ini saya senang sekali juga karena bisa nonton bareng-bareng trailer Rangga dan Cinta bersama kakak media semua. Semoga apa yang kita kerjakan selama berbulan-bulan ke belakang semuanya bisa diterima dengan hati yang hangat. Gimana, semuanya senang nggak nontonnya tadi? Thank you ya, tadi udah mau nonton 2 kali trailernya. Aku benar-benar senang banget, bersyukur banget ada di project ini. Terima kasih buat Mbak Mira, Mas Riri, sama Mas Niko udah ngajarin aku banyak di sini. Aku juga bangga banget tadi ngeliat teman-teman aku semuanya di screen, dan aku ngerasa benar-benar kayak merinding sih, apalagi ngeliat Alia. Ya, aku senang sih. Kalian gimana? Senang nggak? Senang ya, thank you. Mungkin mesti menunggu filmnya nanti. Tentunya ada beberapa yang kami pertahankan, tapi juga ada dialog-dialog yang baru. Salah satunya tadi kita tampilkan. Sebenarnya memang ada beberapa bagian yang kami diskusikan sama-sama, kira-kira yang lebih cocok untuk remaja hari ini, yang kira-kira bisa nyambung lebih dekat gitu dengan mereka, dan dialog tersebut adalah salah satu yang kami pikir tepat gitu, dan Lea sama El juga memainkannya oke banget sampai akhirnya kita putuskan harus masuk ke dalam trailer ini. Jadi mudah-mudahan nanti ketika filmnya sudah tayang bisa dilihat kira-kira dialog ikonik apa yang tetap ada dan mana yang baru. Harus nunggu 2 bulan lagi. Sebenarnya sih kalau baku, kalau sama El, karena dia Rangga di sini ceritanya, jadi lebih mengalir sih rasanya kalau baku sama karakter Rangga gitu. Kalau sama teman-teman kita lebih santai, lebih ngeflow karena rasanya kayak udah kenal lama gitu. Jadi sebenarnya pakai kata-kata baku, malahan aku malah seneng karena itu suatu hal yang baru juga buat aku gitu. Makasih. Pribadi, kesusahan menggunakan bahasa baku sebenarnya justru kesusahannya itu ketika selama proses latihan reading dan sebagainya, karena jujur ada beberapa kali kosakata yang kepleset sedikit-sedikit. Cuman kalau misalnya untuk menggunakan bahasa baku itu sendiri, buat saya tidak ada kesusahan yang terlalu signifikan. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Mbaknya tadi, ya. Oh, atas dulu, oke. Silakan. Selamat siang, saya Tari. Harus hadapin tuh karakter Mili tuh agak beda dari karakter aku secara personal gitu. Jadi kan emang perlu waktu untuk ngedalaminnya, tapi untungnya dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, Mas Niko, kan kita reading latihan terus-terusan gitu, jadi lama-lama aku mulai kebiasaan dengan karakternya. Ya gitu aja, makasih. Pastinya sangat menantang dan sangat sulit untuk memerankan karakter-karakter yang mungkin bisa dibilang legendaris di industri perfilman Indonesia, dan karakter itu udah ada sebelum kita mencoba untuk mendalamkan karakternya. Sehingga tantangan tersulitnya itu adalah kita mengulik bersama-sama gitu. Tapi dengan bantuan Mas Riri, Mbak Mira, dan Mas Niko, kita alhamdulillah bisa melalui proses tersebut dengan baik. Sebenarnya kalau
kita bicara tentang poster di Ada Badangan Cinta yang pertama, yang kita lihat Dian yang profil ya, Dian menghadap ke depan dan Niko profil. Itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir sekarang itu agak nekat sih, kita agak nekat membuat sebuah poster yang close up banget dan salah satu pemainnya kita lihatnya profil gitu dan agak yang satunya ketutupan gitu. Tapi ketika kita membuat Ada Badangan Cinta yang kedua, karena mereka sudah sangat dikenal, itu tidak menjadi masalah lagi, orang sudah langsung ingat. Nah, untuk Rangga dan Cinta, karena mereka adalah pendatang baru, pemain baru pertama kali keduanya akan bermain film di layar lebar, kami pikir ini adalah posisi yang paling tepat untuk bisa melihat dengan baik wajah mereka. Penonton juga bisa lebih atau yang melihat poster ini juga bisa lebih engage, tapi tentunya kami terus mempertahankan garis-garis warna ikonik dari Ada Badangan Cinta. Itu untuk poster, semoga menjawab. Dan gimana El, kesulitannya ketika harus berakting dan sambil bernyanyi juga El? Itu benar sekali, itu suara saya sendiri dan saya sedari dulu memang sangat senang sekali bernyanyi dan sangat nyaman sekali untuk bernyanyi, dan juga tantangan di film ini yaitu bagaimana kita bisa berakting dan juga bernyanyi, dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan itu dengan baik dengan komposisi yang benar. Tantangannya sebenarnya di situ, bagaimana kita bisa menggabungkan semua komposisi itu menjadi sesuatu yang tersampaikan ke penonton. Itu sih tantangan terbesar buat saya. Dan juga saya di sini senang sekali dan bersyukur, terima kasih buat Teh Meli dan Om Anto sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan lagu Suara Hati Seorang Kekasih dengan sangat indah. Itu saja. Sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama adalah kalau kita menggabungkan kata Rangga Cinta, sebenarnya dia menjadi sebuah arti juga di balik nama itu, karena kata Rangga itu kan seperti kerangka dari kayak rusa gitu yang kayak semacam rangga gitu. Jadi ketika menyebutkannya Rangga Cinta itu dia juga menjadi sebuah kata. Dan juga menurut saya sesimpel menyebutnya juga, kalau Cinta Rangga itu jadinya kayak cintanya Rangga gitu. Tapi kalau Rangga Cinta, kedua nama tersebut menjadi lebih jelas gitu. Tapi yang pasti mau itu Rangga Cinta, mau itu Cinta Rangga, peran Rangga dan Cinta dalam film ini tentunya menjadi sangat sentral gitu. Itu aja sih. Ya, mungkin nanti pada waktu kita menonton pelan-pelan kita bisa merangkai kali ya, kenapa pilihan itu menjadi yang paling tepat gitu. Karena sepertinya bagaimana dinamika mereka berdua sebagai karakter itu unik gitu ya. Saya yakin kalau penggemar Ada Badangan Cinta mungkin bisa memahami betapa tidak kayak gini, nggak mungkin kalaupun kita kasih judul Cinta Rangga tiba-tiba cinta jadi lebih penting, atau Rangga Cinta Rangga jadi lebih penting gitu. Tapi pertimbangan rimanya gitu lebih enak Rangga dan Cinta gitu. Secara desain juga kayaknya enakan Rangga dan Cinta. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat menonton akan lebih dapat why-nya. Castingnya dilakukan cukup panjang karena terutama untuk mencari pemeran-pemeran Rangga, Cinta, Carmen, Alia, Aura, Mamet, Borne, itu kami yang nomor satu adalah yang pertama harus bisa mengekspresikan perasaan melalui bernyanyi, karena itu salah satu hal yang menjadi penting di film ini. Jadi kita memilihnya nomor satu, tentu kemampuan untuk menyanyi itu menjadi satu yang penting. Setelah itu kita membuka kemungkinan untuk semua anak-anak muda untuk bergabung di proses casting ini. Sekitar ada, correct me if I'm wrong, ada 700 orang kira-kira yang mendaftarkan, baik dari online, dari yang kita cari, dari yang kita banyak membuka kemungkinan juga waktu itu orang untuk mengirimkan video mereka bernyanyi dan lain-lain.
Setelah itu tentu ada proses ensembling. Jadi kita merangkai komposisi pemainnya, siapa kira-kira cocok memerankan apa, dan melihat chemistry mereka menjadi tokoh itu, lalu berinteraksi dengan orang lain. Jadi proses sangat panjang, sekitar 6 bulan. Kami fokus mencari pemain baru di film Rangga dan Cinta ini, dan juga tentu saja selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, seperti di film Ada Pandangan Cinta yang di awal, ada juga tokoh-tokoh yang muncul walaupun tidak banyak scene-nya tapi menjadi sangat penting, misalnya seperti Limbong yang sekarang diperankan oleh Boris, dan lalu ada yang lainnya yang belum kita lihat di trailer, akan kita informasikan pelan-pelan. Bener gak gue? Dunia ceritanya, misalnya kalau kita lihat tokoh Limbong itu, saya sebagai sutradara tuh harus riset dulu lokasinya kayak apa sih sekarang, lokasi tempat di mana tokoh seperti Rangga biasa mungkin punya lingkungan di mana dia bisa menemukan buku-buku sastra klasik gitu. Saya harus kesana dulu, saya harus dengar dulu model bicaranya orang-orang di sana, saya harus dengar dulu karakter interaksi mereka secara lingkungan di situ. Yang saya rasakan sih waktu itu mestinya masih ada intelektualitas di dirinya, dia tahu nyimpan buku sastra di mana, nyimpan buku bahasa, buku olahraga, buku apapun yang dicari pembelinya di mana. Jadi akhirnya kita pikir ya mestinya ada anak muda yang bisa mewakili itu. Pasar buku bekas itu biasanya berisik banget ya, jadi saya juga butuh seorang yang punya proyeksi vokal yang bagus gitu. Dan salah satu yang kita ketemui akhirnya yang paling tepat ya itu kira-kira. Terima kasih. Dan cinta di film ini kan maksudnya bagaimana? Ya tentu tokoh-tokoh yang ada di film ini, Rangga gitu ya, salah satunya yang memang sudah 2 kali waktu itu di film diperankan oleh saya, dan sekarang di film yang baru ini di mana set latar belakangnya tetap kembali ke tahun 2001, awal 2000-an lah. Tentu kita ingin sekali diperankan oleh yang pertama adalah generasi baru main film Indonesia yang kami anggap sangat berbakat dan bisa memberikan satu nafas yang baru gitu di dalam film ini. Tentu secara format film yang lebih musikal tentu akan berbeda, tapi juga kami berharap para pemain baru ini bisa memberikan sesuatu dari dirinya yang sangat unik, yang sangat hari ini, yang bisa sangat dekat juga dengan penonton film Indonesia hari ini. Jadi senang sekali, dan saya harap tentu saja tokoh ini, saya yakin sebenarnya tokoh ini akan tetap dicintai oleh para penonton film ini dengan diperankan oleh pemain yang baru. Pertanyaannya Kak, sebenarnya ayah sama bunda aku dua-duanya ngebantu aku banget dalam proses ini semua dengan cara kayak sebenarnya apa yang mereka bilang itu apa yang Mas Riri dan Mbak Mira dan Mas Niko bilang juga sebenarnya, kayak kamu try your best gitu, jangan buru-buru, terus coba mencintai dunianya, masuk ke dalam dunianya dengan tulus gitu, coba merasakan apa rasanya. Aku juga banyak nanya sama mereka tahun 2000-an itu tuh kayak cara ngomongnya gimana sih gitu, terus udah gitu pergaulannya gimana sih, kalian tuh main di mana aja sih, terus mereka nyebutin dia dulu tuh main di sini. Oke, berarti kurang lebih aku dapat gambaran lah ya kayak kehidupan anak remaja pada zaman itu kayak gimana. Walaupun waktu itu ayah aku udah gede ya kayaknya kayaknya udah gede deh. Kalau bunda waktu itu kayaknya masih SMA, jadi kayak lebih relate ke bunda gitu kalau soal dunia Rangga dan Cinta ini gitu. Jadi banyak diskusi ya. Sebenarnya saya, Riri dan Niko punya keinginan yang sama, yaitu bisa memunculkan sederetan aktor-aktor muda yang tentunya harapan kami di kemudian hari bisa terus menjadi bagian dari perfilman Indonesia. Dan dari kegelisahan itu kami kemudian berpikir bahwa maybe it's time untuk kita meremake Ada Pandangan Cinta, karena kita tahu ada banyak remake sekarang, tapi kenapa nggak membuat sesuatu dari film kita sendiri untuk kita perkenalkan ulang ke penonton muda, tapi sekaligus menjadi wadah yang sangat atau
atau cerita yang sangat tepat untuk bisa melahirkan para pemain baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sebagian tahu bahwa saya dan Riri sangat mencintai musikal. Kami sangat cinta musik, kami sangat dekat dengan musikal. Kami juga pernah bikin musikal panggung, bahkan musikal Laskar Pelangi, dan Petualangan Sherina yang pertama, juga Petualangan Sherina yang kedua. Jadi kami ingin membawa universe ini dengan remake. Jadi ceritanya sebenarnya sama, tentunya dengan tweak-tweak yang tadi sudah kita sampaikan. Tapi yang paling utama adalah nuansa musik akan jauh lebih kental, dan itu sebabnya kami juga menyebutnya dengan judul baru Rangga dan Cinta, karena universe-nya sebenarnya berbeda dengan Ada Badangan Cinta. Ada Badangan Cinta yang pertama tidak akan pernah mati, Ada Badangan Cinta yang kedua tidak akan pernah mati. Universe itu terus berjalan, tapi sekarang ada universe baru dengan judul Rangga dan Cinta yang memiliki nuansa musik yang sangat kental dengan pemain-pemain yang baru. Puisi akan tetap kita pakai karena itu adalah puisi yang juga menjadi roh dari film Ada Badangan Cinta ini, yang mempertemukan mereka berdua. Puisi, sastra itu akan tetap ada dalam film ini. Semoga menjawab. Menurut aku Alia is still Alia, cuman untuk karya yang ini aku coba beberapa pendekatan baru, dan juga aku coba benar-benar kupas apa yang dia rasain, masalah-masalah dia, bukan cuman oke, dia punya masalah keluarga, tapi aku coba tanya ke Mas Riri, Mbak Mira, masalahnya apa aja, terus mulai dari kayak background satu-satunya aku kupas, dan juga banyak diskusi. Jadi menurut aku lebih define gitu yang aku keluarkan, emosinya dan juga karakter yang akan aku bawain itu jadi lebih jelas gitu sih. Makin penasaran. Aku sebelumnya juga aku tanya dulu sama Mas Riri, Mbak Mira, kayak gimana caranya gitu kan. Tapi kita mencoba sendiri untuk kayak berkenalan dari awal, terus kita sharing tentang knowledge kita yang kita udah punya sebelumnya, kita jalan, kita main, kita baca buku, kita ke toko buku, something that Rangga dan Cinta menurut aku bisa mencari sama-sama gitu, dan kita mencari karakter kita sama-sama, kita membuat dunia seperti Rangga dan Cinta sama-sama gitu. Gimana? Gitu kan? Gitu gak sih? Yang pastinya kita ada pendekatan melalui proses reading, proses latihan bersama acting coach, bersama Mas Riri juga kita perbanyak reading juga, dan semuanya itu kita jalani juga beberapa melalui pendekatan alami juga, seperti yang sudah tadi Cinta bilang, Lea bilang, itu sih. Dance ikonik ya. Mungkin udah sedikit dilihat tadi di trailer, pasti ada. Tapi akan ada sentuhan baru juga yang mudah-mudahan nanti bisa dinikmati sama-sama. Jadi ini cicip dulu. Dan ini juga kalau saya nggak salah satu adegan favorit Geng Cinta, bener nggak sih? Iya. Ini mereka latihannya itu udah kita bilang cukup, masih pengen terus dance. saking senengnya. Saya juga mau nambahin sesuatu, lupa mau bilang terima kasih untuk poster kami ini. Ada fotografernya Jos Felix di sini. Mana dia Jos? Mana Jos? Oh, ada tadi ya? Hilang ya. Dan untuk trailer ada editor kami di sini, Mas Brea Ratrikala, yang telah membuat trailer tadi. Oke, terima kasih. Coachnya juga, tapi ya pasti tegang, nah itu yang paling berat sebenarnya. Cari lagi. Satu pelajaran buat saya ya, ternyata kalau orang yang tekniknya nggak banyak itu sebenarnya lebih rileks ternyata, karena nggak banyak kamar di kepalanya gitu, nggak banyak ketakutan, lebih rileks, lebih tulus nyanyinya, dan nanti dengerin deh lebih enaknya. Temeli katanya di sini ada 11 lagu, ada 2 lagu baru boleh spill nggak? 3 lagu baru. 3 lagu baru, 11 lagu berarti 12 lagu sekarang. Jadi ada 9 lagu lama,
Ada 3 lagu baru di 11. Jadi 12. Udah 9 sama 3. 12 berarti ya. 12. Ada penyanyi. Tunggu aja, akan ada penyanyi yang di luar pemain. Nanti kita akan ada surprise pokoknya. Semoga kita bisa berkumpul kembali. Ya. Termasuk musikal biasanya nih untuk musik narinya. Oh enggak, aku enggak. Koreografer kami namanya Pasha Prakasa lagi. Tengah. Boleh tengah dulu. Kiri dulu boleh, kiri. Tengah bawah. Boleh. Oke, kiri. Kiri. Agak naik ke bawah. Oke, makasih banyak. Pasien berikutnya. Kembali ke ini. Silakan merapat. Boleh. Halo Carmen. Silakan. Gimana geng cinta? Jadi ya seru banget sih overall, karena aku seneng banget bisa ketemu sama geng cinta, karena kita kebetulan kompak banget dari kita pertama kali ketemu udah langsung nongkrong bareng, nginep, main ke kafe. Jadi kayaknya itu yang paling berkesan. Dan aku itu datang gabung sama mereka ini paling terakhir, tapi it feels like aku udah sama mereka tuh udah setahun 2 tahun udah kenal. Jadi begitu aku baru datang mereka langsung membaur, langsung cair dan langsung akrab banget ya. Langsung jadi part of geng cinta dia. Part of geng cinta makanya. Honorary member. Nah ini kan film lama ya. Kalau buat umur kalian tuh berapa? Atau belum pada lahir kan? Iya bener. Bener. Sempat nonton film? Nah seperti apa? Pasti. Pengenalan filmnya dulu, karakternya. Pasti. Kalau nonton film itu film Dapat Dengan Cinta tuh film pertama yang aku tonton, film Indonesia pertama yang aku tonton. Jadi sangat membekas di hati lah. Itu salah satu film favorit aku, film Indonesia favorit aku. Jadi itu kehormatan terbesar aku bisa ada di project ini. Kalian kan menari juga, menyanyi juga, acting juga gitu ya. Seperti apa sih tantangan maksudnya buat kalian, mungkin bisa salah satu atau diwakilin yang paling sulit tuh pada saat menyanyi atau menari, atau justru pada saat kayak harus mengeluarkan emosi ya acting? Oke, kalau menurut aku sih kita semua pasti backgroundnya beda-beda, ada yang lebih ke dance, ada yang lebih ke acting atau nyanyi atau ya segala macam. Tapi kita dikasih wadah, dikasih apa ya, waktu yang panjang buat persiapannya, bener-bener di guide dari awal, dikasih kelas acting, kelas dance, semuanya itu intensif banget. Jadi mulai dari nol yang kita nggak bisa apa-apa, bener-bener belajar sih kita gitu. Buat susah apa? Buat kamu yang paling susah apa? Paling susah ngomong soccer, paling susah aku actingnya sih. Kenapa? Karena mungkin menantang ya karakternya, terus juga itu hal yang utama, yang penting untuk membawakan karakternya sih. Di dialognya kalian menemukan dialog Gen Z atau semuanya dialog milenial atau asing-asing gitu? Oh, dialog itu mungkin kita tonton di film karena itu masih surprise buat teman-teman semua. Surprise. Oh iya, kalian ada tanya-tanya atau belajar dengan pemain ADC satunya nggak? Oh pasti. Kayaknya mereka sempat datang ke lokasi syuting, kalau nggak salah boleh diceritain kalian. Kalau aku sih ada. Waktu itu aku sempat ngerasa Carmen sering banget nih emosional. Aku kadang-kadang shock, wah ini orang kayak emosionalnya kayak tinggi banget gitu kan. Terus aku sempet ngomong ke Kak Adina, ini gimana ya, kadang-kadang aku ngerasa gimana gitu. Terus dia bilang, kamu jangan judge karakter sendiri, kamu harus dada gitu. Terus aku dari situ aku kayak, wah betul sekali. Iya, yes, kayak gitu. Untuk aku personally kayak gitu.
Kalau yang lainnya mungkin Ahyun Baby Monster gitu. Oh, terima kasih. Maybe on draft gitu. Terima kasih. Kalau yang lainnya pas ketemu sama Aku pas ketemu Tante Titi Kamal, ya kita sempat ngobrol soal Maura. Terus dia bilang emang Maura tuh karakternya feminin, dia rapi sekali. Dia orangnya baik banget. Aku senang bisa nangis ya. Nangis, kita nangis. Ya. Oh, nangisnya kenapa? Karena terharu gitu ketemu the iconic Maura gitu kan, kayak baik. Pokoknya such a nice person ya. Mungkin bisa di-share pengalaman paling paling berkesan gitu selama syuting. Kan kayaknya lama banget ya ini. Cuma salah satu pengalaman paling berkesan itu, jadi kita itu kan syuting di sekolah ya, dan sekolah itu punya lapangan yang besar banget. Jadi setiap kali kita lagi break atau kita lagi istirahat, kita itu kalau mau jalan ke kantin itu pertama jauh banget. Kalau mau jalan ngambil makanan, jadi kita kadang jalan rame-rame, terus balik rame-rame, terus kita makan bareng-bareng lagi. Dan kalau misalnya kita lebih gabut lagi, biasanya kita main baseball. Iya, karena lapangannya itu benar-benar besar banget guys, dan itu bisa main baseball sepuasnya. Itu lari kayak 5 kali putaran bisa puas banget kayaknya di situ. Jadi ya gitu. Kalau yang lainnya? Kamu apa? Aku paling di sekolah sih, seru banget. Terus saya balik lagi ke SMA, kayak belajar lagi, terus ntar dipanggil kalau syuting, terus tidur. Terus sama nunggu take. Ya pokoknya spending time sama kalian semua tuh momen yang paling berkesan sih. Bondingnya itu berkesan banget. Ada yang cedera atau sempet itu kali? Enggak deh, cedera atau Enggak sih, proses syutingnya sangat profesional dan sangat aware dengan keselamatan pemainnya. Jadi pun sekalinya ada scene yang tadi ditampilkan di trailer yang kekerasan itu juga sangat profesional. Jadi segala movementnya itu sudah diprediksikan, jadi aman semua. Ada koreografernya juga. Oke, cukup. Jangan lupa saksikan film Rangga dan Cinta di bioskop tanggal 2 Oktober. Terima kasih. Bye. Kiri atas, kiri bawah. Oke, ke sebelah kanan. Cinta dulu nggak ada tuh simbol kayak gitu. Langsung takut. Oke, sudah silakan teman-teman untuk bertanya. Halo, gimana nih? Mas Riri, mungkin boleh diceritain Mas kalau perbedaan tantangan dari ADC sama Rangga Cinta itu apa sih Mas, perbedaan kesulitannya? Oh, saya merasa tentu saya karena sekarang saya lebih dalam terlibatnya. Saya merasa lebih merasakan kayak struggle, saya lebih merasakan bagaimana mencoba menemukan Cinta dan Rangga di dalam diri mereka. Sama-sama mereka dua-duanya belum punya pengalaman. Lea sudah punya pengalaman sedikit di berakting gitu ya, tetapi dengan Elle saya harus pelan-pelan menemukan bersama-sama gitu. Tapi dia tinggal di Makassar, jadi bayangkan teman-teman, dia harus kami terbangkan ke Jakarta. Setiap kali ada proses di awal ya. L itu termasuk paling duluan yang kami dapat untuk pemeran Rangga. Kalau dulu Niko itu lama sekali nemunya. Sekarang justru L tuh yang termasuk yang duluan, dan L melewati beberapa proses reading yang cukup panjang gitu dengan beberapa cast ini. Jadi saya sih merasa dibanding dulu, saya sekarang lebih jauh terlibat. Tapi film Ada Apa Dengan Cinta dulu itu sangat istimewa. Kami waktu itu masih baru selesai bikin satu film ya, Petualangan Sherina. Filmnya sukses besar gitu, tapi tidak ada ukuran sukses itu kayak apa sih kecuali jumlah penonton gitu, yang waktu itu sangat fantastis gitu. Banyak sekali yang meragukan film. Kalau bikin film keluarga bisa lah laku, tapi film remaja siapa yang mau nonton? Remaja itu nggak nonton di bioskop gitu. Itu semua ketegangan itu luar biasa di masa itu. Nah sekarang
lain lagi ketegangannya karena sekarang ini film banyak banget ya, hampir setiap minggu mungkin teman-teman sendiri ngalamin gitu betapa banyaknya film yang dirilis gitu. Kami harus menemukan bahasa-bahasa atau keunikan-keunikan dari cerita ini. Itu sih. Mas, berarti latar ceritanya memang masih 2022 itu? Sama banget. Ini Jakarta 2001. Tempat syutingnya semuanya sama berarti, Mas? Enggak sih. Oh, ada yang beda. Kalau kita mau syuting di tempat yang dulu semuanya udah berubah. Jadi sekarang kami ada dua hal, kami mencari lokasi yang Jakarta yang masih menggambarkan era 2000-an berdasarkan studi ya, jadi cari foto. Tentu saja film Ada Apa Dengan Cinta. Tetapi pada saat yang sama kami harus nyari juga tempat mana yang bisa kita ubah, kita bisa adjust supaya bisa cocok untuk ceritanya. Mas Rili cukup berani ketika mengambil talenta baru di tengah banyaknya aktor muda juga yang berbakat. Pertimbangan terbesar itu sebenarnya apa? Sebenarnya nggak terlalu berpikir begitu, tadinya kita cuma butuh pemain-pemain yang bisa punya presence, bisa bernyanyi, harus punya skill menyanyi, harus punya skill bergerak, harus punya ketubuhan istilahnya, karena di film ini ada banyak momen yang mereka harus bergerak gitu ya, menari dan bernyanyi. Jadi tadinya nggak ada ide kayak pengen yang baru gitu atau harus yang baru, enggak. Kita tetap membuka siapapun gitu, kita tetap bertemu dengan beberapa teman-teman yang juga aktor-aktor muda juga kita ketemu gitu. Tapi tidak menemukan sesuatu yang ada di diri. Ya, proses casting tuh biasa, Pak. Jadi lapisan pertama dulu, terus kadang-kadang kita udah menemukan yang ini, tapi begitu lama-lama kita cari yang lain, oh nggak mungkin, kita harus putar dan akhirnya ternyata semuanya adalah pemain yang justru punya pengalaman yang paling baru. Dan saya senang. Kalau sendiri seperti apa ya? Ketika jadi dari sekian banyak ya? Mungkin buat El sama Lea gitu kan, Lea kan sudah punya pengalaman untuk berakting, kalau kamu kan bisa dibilang baru gitu, itu gimana cara untuk bisa sinkron ya, maksudnya pada saat lagi berantem kayak tadi tuh juga kita masih bisa ngelihat ada daya tariknya gitu, tapi pada saat nanti kayak kompak tapi jalan lagi kencan bareng juga itu gimana gitu, dan juga apa sih tantangannya, karena kan kalian di sini menari, menyanyi dan juga berakting. Kalau saya pribadi pastinya kita ada pendekatan-pendekatan yang kayak proses reading, ngobrol bareng sama berdua sama Lea juga, dan tantangannya itu tantangan apa? Tantangan untuk berakting bareng sama Lea supaya kelihatan emang kalian tuh tertarik satu sama lain, ada chemistry-nya gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, pastinya ada pendekatan tersebut. Kita latihan bareng, kita jalan bareng juga. Bagaimana? Saya sering lihat dari lantai 2 tukeran siapa yang nyetir, siapa yang di bawah. Gitu. Terus kita tuh kayak gini, kita tuh bikin dunia kita sendiri di mana kayak apa yang kita obrolin, terus kayak kira-kira kayak apa yang bakal ngebuat Rangga jatuh cinta sama Cinta, apa yang membuat Cinta jatuh cinta sama Rangga juga gitu. Kita buat semua dalam satu dunia, aku kasih itu ke El kasih itu ke aku untuk jadi model perasaan kita berdua gitu. Tapi kamu di dunia nyata kamu sebenarnya suka puisi dan sastra nggak sih? Kalau di dunia nyata justru pertama kali saya baca sastra itu ketika menjalani proyek ini. Buku sastra pertama yang saya baca itu justru buku aku. Kemudian menggali buku-buku sastra ini. Jadi suka maksudnya? Iya. Kamu dimentorin langsung nggak sama Nicola Saputra? Kalau dimentorin langsung beberapa kali sempat kayak ngobrol gimana sih segala teknis di syuting gitu-gitu. Cuman kalau misalnya istilahnya disetirin sebagai Rangga itu Mas Niko nggak pernah. Tapi ada pesan yang kamu masih inget nggak yang dikatakan oleh Niko gitu kan, gini loh gitu? Pesan-pesan Mas Niko yang paling saya ingat, dia selalu sama seperti Mas Eri menyuruh saya untuk relax karena saya kaku dan kalau gugup itu pasti kelihatan sekali kalau sedang. Kalau ada nggak sama Kadian? Gitu. Aku sempat ketemu sih di lokasi gitu, terus dia bilang beberapa hal kayak dia nanya how are you gitu, gimana proses syuting apa segala macam, dia ngasih beberapa secret tips guys. Tipsnya apa tuh kalau boleh di-spill? Secret. Ya dia sebenarnya bilang aja sih kayak sebenarnya Cinta itu ya seorang remaja ya dia ngobrol general aja sebenarnya, tapi aku benar-benar ngerasa dirangkul sih sama semuanya.
Lea, untuk bernyanyi bimbang gimana? Ada kesulitan nggak atau ada tips dari Teh Meli supaya intonasinya sesuai? Sebenarnya ini lebih ke perasaan sih, jadi kayak aku ngerasa Tante Meli sama Manto juga ikutan pendalaman karakter di sini karena aku bisa merasakan lagunya gitu. Kayak lagu itu ada soul-nya gitu, dimana aku menyambungkan lagu itu dengan perasaan yang Cinta lagi rasain pada saat itu gitu. Kalian kan udah ikonik banget, pastinya nanti ketika filmnya tayang pasti akan muncul perbandingan antara yang sebelumnya dan sekarang. Kalian udah siap akan hal itu nggak sih? Kalau perbandingan sendiri itu pasti sudah ada dari teman-teman yang nonton di rumah, dan kita juga sudah berusaha semampu kita, jadi itu semua kembali ke penonton di rumah. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik di film. Sebenarnya kan kita juga memberinya dalam kayak maksudnya kan baru gitu ya dengan tugas yang sangat panjang. Saya rasa ketika kita memutuskan bekerja bersama mereka, itu pertama kali melihat mereka muncul di ruang audisi aja kita kadang-kadang udah punya perasaan, oh begini nih cara mereka membawa dirinya gitu. Saya mengalaminya juga udah cukup sering gitu ya. Maksudnya itu kadang-kadang menjadi satu hal yang dalam proses pembuatan film kami itu, saya dan Mira itu adalah satu proses penemuan tokoh yang lebih organik, lebih natural gitu. Tidak harus banyak bagasi pengalaman sebagai pemain yang sudah punya ini, punya itu, punya teknik, punya apa, justru kadang-kadang lebih sangat membantu. Walaupun biasanya kalaupun pemain udah punya pengalaman kayak Rafli atau Raffi Sudirman di film ini, mereka biasanya dengan legowo gitu bersedia kembali dari nol bersama-sama, karena kita ada proses yang semuanya dikumpulin di satu tempat, kayak workshop bersama selama 3 hari dari nol semua, dari gerak tubuh, dari suara, dari teknik-teknik basic. Semua lokasi syutingnya di Jakarta Mas berarti? Oke. Sama versi kali, gini loh gitu, gimana? Pertama kali nonton AADC itu pas awal sebelum casting, persiapan casting itu saya nonton AADC, dan pas saya tentang AADC itu dia film yang mewakili semua kalangan, baik itu keluarga, anak muda, cewek ataupun cowok, di dalam satu film itu sudah dirangkumkan sedemikian rupa dulu. Itu yang pertama kali muncul di diri saya sendiri. Kalau Lea? Kalau aku waktu pas kecil, waktu pas SD kelas 4 kayaknya, atau ya kelas 4 atau mungkin lebih muda lagi, aku senang banget waktu itu karena cuman itu doang film Indonesia yang remaja yang aku dibolehin nonton sama bunda gitu. Sisanya tuh cuma boleh kayak film anak-anak, Disney kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu aku senang banget, dan aku benar-benar senang banget ngeliat dunia ada Penangan Cinta itu. Sampai pas keduanya juga aku kayak maksa banget, pengen banget nonton hari pertama dia tayang gitu. Terakhir mungkin dari aku, Mas, ini apakah di film ini ada Ketiga 2 roll? Jangan lupa nonton Rangga dan Cinta di bioskop seluruh Indonesia tanggal 2 Oktober 2025. Bye. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.